dan Putra, dan Roh Kudus. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu hari Yesus bersabda kepada ke-12 murid-Nya, "Lihat, aku mengutus kalian seperti domba ke tengah-tengah serigala. Sebab itu hendaklah kalian cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati. Tetapi waspadalah terhadap semua orang. Sebab ada yang akan menyerahkan kalian kepada majelis agama, dan mereka akan menyesah kalian di rumah ibadatnya. Karena kalian akan digiring ke muka para penguasa dan raja-raja sebagai suatu kesaksian bagi mereka dan bagi orang-orang yang tidak mengenal Allah. Apabila mereka menyerahkan kalian, janganlah kalian khawatir akan bagaimana dan akan apa yang harus kalian katakan, karena semuanya itu akan dikurniakan kepadamu pada saat itu juga. Karena bukan kalian yang akan berbicara, melainkan roh Bapamu. Dialah yang akan berbicara dalam dirimu. Orang akan menyerahkan saudaranya untuk dibunuh. Demikian pula seorang ayah terhadap anaknya. Anak-anak akan memberontak terhadap orang tuanya dan akan membunuh mereka. Dan kalian akan dibenci semua orang oleh karena namaku. Tetapi barang siapa bertahan sampai kesudahannya akan selamat. Apabila mereka menganiaya kalian di suatu kota, larilah ke kota yang lain. Aku berkata kepadamu, sungguh sebelum kalian selesai mengunjungi kota-kota Israel, Anak Manusia sudah datang. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Cerdik dan tulus sebagai utusan Tuhan di dunia. Para sahabat Yesus, Yesus berpesan kepada ke-12 murid yang diutusnya, "Lihat, aku mengutus kalian seperti domba ke tengah-tengah serigala. Sebab itu, hendaklah kalian cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati." Apa maksudnya? Tuhan tidak mengutus ke-12 rasul ke tengah-tengah serigala. Bukan, hanya seperti, artinya, suasananya seperti suasana domba di tengah serigala. Seperti apa ya kira-kira? Domba yang takut, gemetar, khawatir, terpojok, ada dalam bahaya dan ancaman besar. Sementara dari pihak serigala menampilkan sosok garang, gagah berani, sombong, meremehkan, siap loncat dan menerkam, dan seterusnya. Binatang serigala pada masa perjanjian baru jumlahnya cukup banyak, sehingga berbahaya bagi ternak, juga bagi manusia. Serigala merupakan binatang buas dan ganas yang suka mengembara sendiri pada waktu malam. Kata serigala dalam Alkitab itu lebih bermakna metafor, yakni mengacu kepada seseorang yang menyalahgunakan wibawanya, atau juga melukiskan orang yang sangat rakus dan buas. Menggambarkan juga guru agama palsu yang sangat mementingkan diri sendiri dan berniat jahat. Juga dapat melukiskan sebagai orang jahat, licik, penuh tipu muslihat. Kira-kira pengembaraan seperti itu ada enggak ya di sekitar kita? Dan kira-kira penggambaran seperti itu masih ada enggak ya di sekitar kita? Jangan-jangan malah kitalah serigala itu. Maka Yesus berpesan kepada kita, yuk menjadi cerdik dan tulus. Bagaimana caranya ya? Dengan mengembangkan 3 keutamaan. Waspada, jangan khawatir, bertahan sampai kesudahannya. Marilah berdoa. Tuhan, terima kasih Engkau mengutus kami ke tengah-tengah dunia dengan segala aneka problematikanya.
Mampukanlah kami untuk mengembangkan keutamaan dasar, yaitu waspada, tidak khawatir, dan berani bertahan setia sampai pada kesudahannya. Amin. Marilah berdoa. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Semoga kita diberkati, dilindungi, dan dibimbing oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat beraktivitas. Tuhan memberkati. Salam mendoan.